Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membagikan tips ya, bagaimana caranya untuk penggunaan dan pemanfaatan tool yang dapat membantu kita untuk bisa dengan cepat untuk memahami terkait dokumen-dokumen ya seputar modul ajar, modul ataupun e-book ataupun Permendikdasmen ya. Contohnya ini ada sebuah Permendik dokumen PDF ya, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang standar proses pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Jadi kita akan coba melakukan summarize ya dokumen ini yang berjumlah 9 halaman ke dalam bentuk video ataupun dalam bentuk lain ya, infografis atau dalam bentuk yang lebih mudah untuk kita pahami atau kita pelajari. Teman-teman bisa buka notebook lm.google, terus kita bisa coba notebook LM. Nah, dia akan open seperti ini. Terus kita bisa buka dengan cara create new. Oke. Terus di sini kita cukup mengunggah ya file dokumennya yang sudah kita download tadi tentang Permendikdasmen nomor 1 tahun 2026. Oke, sedang di-upload. Kita tunggu beberapa saat. Oke, dokumennya sudah berhasil diunggah. Kita bisa lihat di sini tool Gemini, tool notebook LM-nya langsung melakukan proses summarize ya terkait dokumen yang sudah kita unggah. Selanjutnya di bagian sini ada pilihan ataupun ada opsi yang opsi outputnya ya. Misalnya kita mau menghasilkan dari dokumen tersebut sebuah infografis, kita bisa klik infografisnya. Nah, dia akan menghasilkan sebuah dokumen infografis berdasarkan sumbernya ya. Nah, selain itu kita juga bisa menambahkan beberapa catatan ya. Kita bisa tambahkan beberapa note ataupun beberapa catatan sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, kita batalkan dulu. Nah, ini infografisnya sedang di-generate ya. Dari dokumen tersebut akan di-generate sebuah infografis. Kita juga bisa menggenerate sebuah video overview. Nah, untuk gaya videonya kita juga bisa tentukan ya. Jadi kalau mau langsung di-generate videonya bisa langsung. Kita juga bisa edit ya sesuai dengan preferensi kita. Misalnya bahasa yang akan digunakan itu bahasa apa. Kita bisa tentukan di sini Indonesia, terus visualisasi stylenya kita bisa tentukan. Misalnya kita mau whiteboard ataupun klasik ataupun custom, kita bisa tentukan ya. Terus di sini kita bisa berikan deskripsi, berikan atau sajikan informasi berdasarkan dokumen tersebut ke dalam visual yang menarik dan informatif. Oke, kita bisa langsung generate. Oke, nah ini sementara proses ya. Jadi kita bisa lihat sekarang kita sudah punya dua proses yang jalan. Kita sedang menggenerate sebuah video overview dan generate sebuah infografis. Nah, pada proses generate infografis juga kita bisa custom ya sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kita. Kita bisa ganti bahasanya, kita bisa tentukan orientasinya dan lain sebagainya. Nah, kita bisa lihat infografisnya sudah berhasil disajikan. Kita tinggal klik dan sistem notebook LM-nya akan menyajikan infografis sebagai berikut ya. Jadi di sini pada standarisasi proses untuk pendidikan Indonesia, di sini masih menggunakan bahasa Inggris ya. Disajikan ada 3 poin utama yang ada di dokumen tersebut. Yang pertama ada komponen perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Nah, kita bisa edit ya, kita bisa edit dokumennya, infografiknya kita tinggal ganti di sini. Kita akan coba minta notebook LM-nya untuk generate kembali. Terus orientasinya kita bisa landscape atau portrait ya. Kita bisa sesuaikan. Misalnya kita mau yang portrait dulu, tadi kan sudah landscape. Terus level detailnya kita akan coba standar saja. Describe infografis. Gunakan
sajikan visualisasi yang menarik dan informatif. Oke, kita bisa generate lagi, maka sistem notebook LM-nya akan melakukan generate kembali untuk infografis sesuai dengan preferensi yang kita berikan ya. Nah, ini preferensi generate yang pertama sudah selesai dilakukan. Nah, jadi hasil ini kita bisa download ya. Dalam bentuk infografis ini kita bisa download ataupun kita bisa langsung share ya. Ini dalam bentuk gambar. Ya, kita tunggu. Oke. Ya, ini sudah berbentuk image ya. Nah, kita bisa langsung share. Jadi di sini sudah ada detail-detail. Nah, sayangnya di sini masih pakai bahasa Inggris ya. Jadi kita akan coba sajikan kembali ke dalam infografis terbarunya sedang kita generate dan akan menghasilkan sebuah infografis yang menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan preferensi yang kita berikan sebelumnya ya. Oke, kita bisa lihat hasil generate ya untuk infografis kita yang sudah kita revisi tadi sudah selesai. Kita tinggal coba preview ya. Coba preview. Nah, ini bentuknya dalam format portrait ya. Nah, ini sudah menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan preferensi yang kita berikan tadi. Jadi di sini ada 3 komponen utama dalam dokumen ini, 3 pilar standar proses pendidikan tahun 2026. Oke, ini adalah ringkasan. Yang pertama ada 3 komponen. Perencanaan pembelajaran. 3 komponen wajib dokumen perencanaan itu ada tujuan, asesmen pembelajaran, dan langkah-langkah. Jadi prinsip pembelajaran holistik itu olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Selanjutnya poin yang kedua terkait pelaksanaan pembelajaran. Di sini menggunakan 3 prinsip utama ya, sesuai dengan yang ada di dokumen. Jadi berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Oke. Jadi mindful, meaningful, dan joyful. Jadi peran pendidik itu sebagai teladan, pendamping, dan fasilitator. Dan kerangka pembelajaran modern ya, praktik pedagogik, kemitraan, dan lingkungan belajar, serta pemanfaatan teknologi. Dan di poin ketiga, di sini penilaian proses dapat dilakukan oleh 4 pihak, pendidik itu sendiri, antara sesama pendidik, kepala sekolah, dan murid. Dan tujuan penilaiannya itu ada 3 juga, membangun budaya saling belajar, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan partisipasi peserta didik. Jadi itu untuk hasil ya, dimana hasil pertama dalam format landscape dan di hasil yang kedua itu format portrait. Kita bisa langsung download untuk bisa kita share di sosial media ya. Oke, kita tunggu, kita bisa save. Ya. Oke, ya kita sambil menunggu ya, sambil menunggu proses generate video overview-nya berhasil ya. Jadi saya akan coba pause videonya sampai proses generate videonya selesai. Ya oke, untuk preview videonya sudah selesai ya. Kita bisa play, kita bisa preview hasil generate-nya seperti ini. Ya. Kita bisa play. Lupakan sejenak semua gambaran kita tentang Ya, ini outputnya ya. Soalnya hari ini kita akan bongkar tuntas sebuah peraturan baru yang punya potensi besar buat merevolusi pendidikan di Indonesia. Ini bukan cuma update biasa ya. Ini bisa dibilang cetak biru untuk masa depan. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia biang keladinya. Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2026. Yang bikin menarik, peraturan ini bakal menggantikan aturan yang sebetulnya baru aja dibuat tahu bisa mengubah ruang kelas. Oke, jadi ini hasil previewnya ya, cukup detail, cukup lengkap ya. Bangunannya, nah ini sudah bisa jadi sebuah standar bagi kita untuk bisa menyajikan informasi ya dari dokumen. Jadi dari dokumen yang 9 halaman, ini sudah di breakdown ke dalam infografis seperti ini. Jadi sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.